Shalom saudara-saudara yang terberkati. Sebagai orang-orang yang bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersuka cita bisa mengalami persekutuan dengan saudara-saudara yang terkasih. Kiranya Allah Bapa terus memakai dan memberkati media sosial ini untuk menjangkau dan berbicara kepada setiap orang yang mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, sekarang marilah kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, pagi ini kembali kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur atas hari yang baru dan berkat yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih karena telah melindungi kami di sepanjang malam saat kami tidur dan memberkati kami dengan tubuh yang sehat untuk beraktivitas. Bapa, saat ini kami mau terlebih dulu berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan renungan ini. Kami berdoa agar Engkau menyembuhkan setiap orang yang sedang sakit dan menderita kelemahan. Kami berdoa agar Engkau memberikan pemulihan dan kekuatan bagi setiap orang. Kami berdoa agar Engkau menjawab setiap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau duduk tenang di hadapan-Mu dengan hati dan pikiran yang terfokus untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan berikanlah rema kepada setiap orang. Berikanlah hati yang mudah diajar dan mudah mengerti akan firman Tuhan yang sebentar lagi disampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyaknya kesulitan dan masalah yang dialami dalam kehidupan kita membuat setiap orang membutuhkan mujizat di dalam hidupnya. Apakah itu mujizat kesehatan, keuangan, pekerjaan, pemulihan hubungan, dan lain sebagainya. Setiap orang pasti membutuhkan mujizat karena adanya jalan buntu dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita membutuhkan campur tangan ilahi untuk mengatasinya. Dalam Alkitab, kita membaca tentang berbagai mujizat yang dilakukan oleh Allah. Allah membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, membagi Laut Merah, memberi makan ribuan orang dengan hanya beberapa roti dan ikan, menyembuhkan orang-orang sakit, dan bahkan membangkitkan orang-orang mati. Mujizat-mujizat ini menunjukkan kekuasaannya yang tidak terbatas dan kemampuannya untuk mengubah situasi yang tampaknya mustahil. Firman Tuhan dalam Mazmur 77 ayat 15 tertulis demikian. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Kita perlu mengingat bahwa Allah adalah Allah yang ajaib. Dia adalah Sang Pembawa harapan yang mengubah situasi yang putus asa menjadi mujizat yang indah. Ketika kita merasa lelah, tidak berdaya, dan terjebak dalam keadaan yang sulit, Allah menawarkan tangannya yang kuat untuk membantu kita melalui mujizatnya. Ada 4 alasan mengapa Allah mengadakan mujizat bagi kita, yaitu alasan yang pertama adalah mujizat memberikan harapan. Dalam banyak situasi hidup, kita mungkin merasa tanpa harapan, tetapi Allah adalah Allah yang dapat melakukan mujizat. Dia bisa mengubah keadaan kita dan memberikan harapan di tengah keputusasaan. Mujizat yang diadakan oleh Allah memberikan kita pengharapan bahwa situasi yang paling mustahil sekalipun, apabila ada campur tangan Allah, maka akan terjadi hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, kita dengarkan, atau kita lihat. Bersama Allah selalu ada jalan meskipun awalnya terlihat seperti tidak ada jalan. Alasan yang kedua adalah mujizat menguji iman kita. Ketika kita membutuhkan mujizat, iman kita diuji.
Kita harus mempercayai janji-janji Allah dengan iman kita, karena kita belum melihat terjadinya mujizat, tetapi kita harus tetap percaya dan berharap pada Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Alasan yang ketiga adalah mujizat mengajar kita untuk bergantung pada Allah. Mujizat membantu kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengatasi segala sesuatu sendiri. Kita harus belajar untuk bergantung sepenuhnya pada Allah dan mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita membutuhkan kekuatan Allah untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Alasan yang keempat adalah mujizat mengarahkan kita kepada kemuliaan Allah. Saat mujizat terjadi dalam hidup kita, itu adalah kesempatan bagi kita untuk memuliakan Allah dan memberikan kesaksian yang kuat tentang kuasa-Nya. Hanya Allah yang boleh menerima kemuliaan dari semua mujizat yang kita alami. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya setiap firman yang kita dengarkan akan menjadi kekuatan bagi kita dan menuntun kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita dengan memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Aba Bapa, Allah yang kami panggil Bapa melalui nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Terima kasih buat mujizat-mujizat yang Engkau adakan di sepanjang hidup kami. Kami berharap untuk terus melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami, sehingga nyata bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan penuh kuasa. Kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan melalui segala mujizat yang Engkau nyatakan. Terima kasih ya Bapa. Setelah kami selesai bersatu teduh dan berdoa, kami telah siap untuk memulai aktivitas kami pada hari ini. Kami membawa segala kegiatan kami kepadamu dan memohon berkat serta perlindungan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Kiranya tangan-Mu memegang kami dan membuat kami berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami membawa bangsa kami dalam doa ini. Kami berdoa memohon pemulihan kondisi Indonesia setelah pandemi berakhir. Kiranya Engkau memberkati Indonesia dengan kestabilan ekonomi, politik, pemerintahan, serta memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi negeri kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.